Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Bahtera Kasih. Bersama kita akan mendengarkan firman Tuhan sebelum kita memulai aktivitas kita pada hari ini. Dan untuk itu mari kita berdoa memohon tuntunan dan pimpinan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami akan membaca firman. Terangilah hati dan pikiran kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus. Dengan rendah hati kami mohonkan, ajarlah kami, bersabda dan berfirmanlah. Kami telah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Demi Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari kitab Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-30. Mari kita baca bersama-sama. Secara perlahan kita baca. Kita mulai di bawah judul perikop perapian yang menyala-nyala. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 6 hasta, yang didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikannya itu. Lalu berkumpullah para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasehat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentabisan patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Dan berserulah seorang bentara dengan suara nyaring, "Beginilah dititahkan kepadamu, hai orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, terdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu." Pada waktu itu juga tampillah beberapa orang Kasdim menuduh orang Yahudi. Berkatalah mereka kepada Raja Nebukadnezar, "Ya Raja, kekalah hidup Tuanku. Tuanku Raja telah mengeluarkan titah bahwa setiap orang yang mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian harus sujud menyembah patung emas itu. Dan bahwa siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Ada beberapa orang Yahudi yang kepada mereka telah Tuanku berikan pemerintahan atas wilayah Babel, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego. Orang-orang ini tidak mengindahkan titah Tuanku. Ya Raja, mereka tidak memuja dewa Tuanku dan tidak menyembah patung emas yang telah Tuanku dirikan." Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam amarahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak, dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap Raja, berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, "Apakah benar, hai Sadrak, Mesak, dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku?" Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, "Tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada Tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu." Maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, dan Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, dan Abednego dan mencampakkan mereka ke dalam perapian yang menyala-nyala itu. Lalu diikatlah ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, dan pakaian-pakaian mereka yang lain, dan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskanlah perapian itu dengan luar biasa,
sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, dan Abednego itu ke atas. Tetapi ketiga orang itu, yakni Sadrak, Mesak, dan Abednego, jatuh ke dalam perapian yang menyala-nyala itu dengan terikat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkatalah ia kepada para menterinya, bukankah tiga orang yang telah dicampakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada Raja, benar ya Raja. Katanya, tetapi ada 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah-tengah api itu. Mereka tidak terluka dan yang keempat itu rupanya seperti anak dewa. Lalu Nebukadnezar mendekati pintu perapian yang bernyala-nyala itu, berkatalah ia, Sadrak, Mesak, dan Abednego, hamba-hamba Allah yang maha tinggi, keluarlah dan datanglah kemari. Lalu keluarlah Sadrak, Mesak, dan Abednego dari api itu. Dan para wakil raja, para penguasa, para bupati, dan para menteri raja datang berkumpul. Mereka melihat bahwa tubuh orang-orang ini tidak mempan oleh api, bahwa rambut di kepala mereka tidak hangus, jubah mereka tidak berubah apa-apa, bahkan bau kebakaran pun tidak ada pada mereka. Berkatalah Nebukadnezar, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya dan melanggar titah raja, dan yang menyerahkan tubuh mereka karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Sebab itu aku mengeluarkan perintah bahwa setiap orang dari bangsa, suku bangsa, atau bahasa manapun, ia yang mengucapkan penghinaan terhadap Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego akan dipenggal-penggal dan rumahnya akan dirobohkan menjadi timbunan puing, karena tidak ada Allah lain yang dapat melepaskan secara demikian itu. Lalu Raja memberikan kedudukan tinggi kepada Sadrak, Mesak, dan Abednego di wilayah Babel. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam bacaan kita, bacaan Alkitab pada pagi hari ini, yang terambil dari Daniel pasal 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-30 yang sudah kita baca bersama-sama, ada 2 hal yang mau menjadi perenungan kita dalam sapaan pagi. Yang pertama, ini berkaitan dengan sikap iman Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja Nebukadnezar mendirikan sebuah patung. Tercatat di dalam Alkitab bahwa patung itu memiliki tinggi 60 hasta. Itu sama dengan ukuran 30 meter. Wow, tinggi sekali. Megah tentunya patung itu. Apalagi patung itu dijelaskan bahwa patung itu terbuat dari emas. Lalu kemudian titah raja adalah ketika bunyi alat-alat musik gambus, kecapi, dan alat-alat musik lainnya, maka semua orang yang berada di Babel harus tunduk dan menyembah patung itu. Tetapi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, Sadrak, Mesak, dan Abednego menolak untuk menyembah patung itu, sehingga mereka diperhadapkan kepada raja. Dan mereka katakan kepada raja, Allah mereka akan sanggup melepaskan mereka dari ancaman perapian yang menyala-nyala. Tetapi mereka katakan, sekalipun kami tidak dilepaskan, kami tidak juga akan pernah menyembah patung itu. Nah, ini dia. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, bayangkan. Mereka diperhadapkan dengan sebuah ancaman hukuman. Dilemparkan ke api yang menyala-nyala. Perapian yang menyala-nyala. Tetapi tidak sedikit pun ada ketakutan di dalam diri mereka. Mungkin gentar, mungkin khawatir ya sebagai manusia. Tetapi sama sekali mereka tidak mundur untuk pada akhirnya menyerah. Oke, kami akan menyembah. Tidak. Mereka tidak lakukan hal itu. Tetapi justru mereka katakan, sekalipun Allah kami tidak melepaskan kami, kami juga tidak akan pernah mau menyembah patung itu. Ini dia Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sikap iman yang seperti ini yang harusnya ada di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Di tengah berbagai pencobaan, di tengah berbagai godaan, di tengah berbagai ancaman-ancaman di dalam dunia ini yang menghantam kepribadian kita, iman percaya kita, yang menghantam posisi kita sebagai orang Kristen, jangan sekali-kali engkau goyah. Mari belajar contoh dan teladani Sadrak, Mesak, dan Abednego. Tidak sedikit pun, sekalipun mereka tahu kematian ada di depan mereka, tetapi tidak sedikit pun mereka mundur. Tidak. Iman yang seperti ini harusnya ada. Apakah itu pergumulan yang datang di dalam hidup kita, masalah yang dalam hidup kita, jangan pernah kehilangan imanmu. Tetap beriman dengan teguh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada banyak orang
yang bisa jadi oleh karena pergumulan dan persoalan, oleh karena kebutuhan ekonomi, oleh karena kebutuhan akan pentingnya sebuah jabatan. Pada akhirnya mereka menggadaikan iman mereka, bahkan tidak sedikit yang melepaskan iman mereka. Lalu kemudian dengan bangga mereka menjadi seseorang yang beralih kepada agama lain dan kemudian menjelek-jelekan agamanya mereka yang lama. Ini adalah sikap-sikap yang tidak seharusnya terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita, jangan pernah engkau lepaskan apa yang engkau yakini dan engkau imani. Di dalam Kristus Yesus, engkau menyembah Allah Bapa Sorgawi. Allah yang membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Allah yang mengutus putranya oleh karena kasihnya kepada engkau untuk melepaskanmu, membebaskanmu dan mendatangkan keselamatan dalam hidupmu. Sembahlah Allah itu, berimanlah kepada Allah itu di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Karena apa Bapak Ibu dan Saudara-saudara? Kita menyembah Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang berkuasa. Kita menyembah Allah yang tidak pernah diam. Dan ketika kita berada dalam pergumulan, Dia selalu ada. Dia selalu perhatian. Dia selalu melihat kita. Dia mengawasi kita. Tidak sedikit pun, atau tidak sedetik pun, kita ditinggalkan oleh-Nya. Allah selalu ada dalam hidup kita. Kita menyembah Allah yang hidup. Oleh sebab itu yakini dan percaya, pegang iman percaya itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Dan mari kita lihat apakah keyakinan dan iman percaya Sadrak, Mesak dan Abednego itu sia-sia. Dalam bacaan selanjutnya kita mendengar bersama-sama bagaimana apa yang mereka yakini, apa yang mereka imani, benarlah apa yang firman Tuhan katakan, semua tidak sia-sia. Sekalipun pada akhirnya mereka dilempar ke dalam perapian yang menyala-nyala itu, firman Tuhan menceritakan mereka tidak mati. Itulah sebabnya di bagian yang kedua, ini bagian yang kedua yang mau kita renungkan, bahwa dalam iman percaya kepada Allah Bapa Sorgawi di dalam Kristus Yesus, maka kita meyakini Allah sanggup melepaskan kita dari segala godaan, cobaan, masalah, penderitaan yang ada di dalam dunia ini. Oh, Allah sanggup untuk melakukan hal itu. Dia sanggup untuk membebaskan Sadrak, Mesak dan Abednego. Dia juga sanggup untuk melepaskan dan membebaskan Bapak Ibu Saudara-saudara dari berbagai pergumulan dan persoalan yang menghantam kehidupanmu, pekerjaanmu, pelayananmu, rumah tanggamu. Apa yang dikatakan oleh Nebukadnezar? Pada akhirnya Raja Nebukadnezar mengatakan di dalam ayat 28, terpujilah Allahnya Sadrak, Mesak dan Abednego. Ia telah mengutus malaikatnya dan melepaskan hamba-hambanya yang telah menaruh percaya kepadanya, dan melanggar titah raja dan yang menyerahkan tubuh mereka, karena mereka tidak mau memuja dan menyembah Allah manapun kecuali Allah mereka. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, Nebukadnezar pada akhirnya mengakui bahwa Allah yang disembah oleh Sadrak, Mesak dan Abednego melepaskan mereka. Atau dalam terjemahan bahasa Inggris tertulis dengan kata to deliver, memimpin, untuk memimpin. Memimpin mereka, memimpin dalam apa? Memimpin mereka untuk tetap beriman teguh, memimpin mereka kepada segala kebenaran. Dan pada akhirnya itu yang membawa mereka untuk dilepaskan dari segala pergumulan dan penderitaan yang diperhadapkan kepada mereka. Bahkan maut pun, kematian pun pada saat itu tidak dapat menguasai, menghentikan langkah Sadrak, Mesak dan Abednego. Bapak Ibu dan Saudara-saudara, keyakinan ini juga yang harusnya kita yakini, bahwa Allah sanggup melepaskan kita dari segala pergumulan dan persoalan dalam hidup kita. Oleh sebab itu jangan pernah surut dalam beriman. Jangan pernah takut dan khawatir di dalam menghadapi apapun yang diperhadapkan dalam hidupmu. Yakini dan percaya, pegang teguh iman percaya. Satu hal yang pasti, apa yang kau yakini dan yang kau imani hari ini tidak akan pernah sia-sia. Allah sanggup membawa engkau ke hari esok yang penuh dengan kebaikan. Allah sanggup membawa keluargamu ke masa depan yang penuh dengan sukacita dan keselamatan. Allah sanggup membawa anak-anakmu ke hari esok, masa depan yang akan mereka raih. Itu akan berkelimpahan dalam berkat anugerah kasih karunia rahmat Tuhan. Keluargamu, rumah tanggamu, anak-anakmu akan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Akan menjadi kebanggaan bagi kamu para orang tua. Oleh sebab itu ajarkan iman ini pada keturunanmu, agar mereka pun bertumbuh menjadi anak-anak yang berpegang teguh pada iman percaya mereka
kepada Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Bapak Ibu dan Saudara-saudara, mari kita bersahati di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk firman yang boleh kami dengar pada saat ini. Dan kami meyakini dan mengimani dalam iman percaya kepadamu ya Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Engkau Allah yang akan senantiasa menguatkan dan memampukan kami melewati hari-hari kami di tengah berbagai pergumulan, persoalan, bahkan penderitaan sekalipun. Kami percaya Tuhan yang akan membebaskan, melepaskan, memimpin kami ke dalam segala kebenaran, dan pada akhirnya sukacita dan damai sejahtera menjadi bagian hidup kami. Berkati setiap jemaat-Mu, berkati setiap umat-Mu yang mendengarkan dan mengikuti ibadah ini. Bahkan Tuhan berkati opa, oma, kakek, nenek, anak-anak, cucu-cucu, semua keluarga rumah tangga. Tuhan berkati mereka yang sakit dan lemah, sembuhkan mereka, mereka yang bergumul berikan jalan keluar. Kami mengucap syukur dan berterima kasih bersama dengan jemaat-Mu yang saat ini beribadah bersama, karena kami menyembah dan kami mengimani Allah yang hidup, Allah yang perhatian dan peduli kepada kami semua. Oleh sebab itu kami mengucap syukur. Seluruh pekerjaan dan pelayanan yang akan kami lakukan hari ini, kami mohonkan tuntunan, kuasa dan kasih Tuhan. Dalam Kristus Yesus, Tuhan dan Juru Selamat, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.